Alhamdulillah, alladzi sadahat bitsana'i alaihi alsunul abidin wal arifin wastamtarat sahaibal amdadi bi asrari tahmidihi wa anwari tamjidihi ibtihalatud dzakirin wa dumu'ul khashi'in falabisat qulubuhum min safa'il yaqini hulala wa minat taqwa tafasila wa jumala fahumul muhtaduna ala sunanil amini wa qadamit tamkin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailiha ila yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyu dhu khuluqin karim. Wassalatu wassalamu al-atammani ala tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha an-nabiyyil mustafa war rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala fa inna taqwallahi madaru kulli sa'adah kama anna tiba'al hawa ra'su kulli syaqawah. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. 1 bulan penuh kita bersama Ramadan, puasa di siang harinya, kemudian kita hidupkan dengan salat yang begitu sangat banyak rakaatnya di malam hari. Belum lagi lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran yang membahana di angkasa raya bagaikan sebuah simponi yang indah yang menggetarkan kolbu, menggelorakan rasa dan meraga sukma, menyadarkan kepada kita bahwa betapa sangat tenang dan indahnya ketika hidup bersama dengan Allah. Tentu masing-masing pribadi di antara kita telah memiliki pengalaman spiritual selama melaksanakan ibadah Ramadaniyah. Satu harapan, semoga apa yang telah kita laksanakan, baik puasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya, menjadi sebuah piranti Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebab di dalam syariat Islam tidak ada air berkah yang dapat mensucikan dosa-dosa. Islam hanya memberikan fasilitas. Jika ingin bersih dari segala macam dosa, maka yang harus dilakukan adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa tujuan inti daripada ibadah-ibadah ritus religius, termasuk di dalamnya adalah puasa, membentuk manusia-manusia yang bertakwa. Persoalan sah dan tidak sah adalah persoalan fikih.
persoalan syariat. Namun persoalan diterima atau tidak diterimanya ibadah kita, yang tahu hanya Allah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ciri atau tanda-tanda ibadah ritus religius seorang diterima olehnya. Salah satu di antaranya adalah puasa. Bagaimana mengukur puasa kita diterima atau tidak oleh Allah? Salah seorang ahli tafsir kontemporer yang bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di dalam tafsir Al-Munir fi Syariah wal Aqidah wal Manhaj memberikan keterangan. Di antara sekian banyak ciri-ciri orang yang diterima puasanya, satu adalah seseorang yang telah melaksanakan puasa Ramadan, maka ia memiliki jiwa toleransi yang tinggi terhadap segala macam kemajemukan yang ada di dalam negeri ini. Tidak hanya itu, orang yang betul-betul melaksanakan puasa dengan baik dan benar, akan lahir jiwa-jiwa yang memiliki empati dan simpati terhadap sesama. Tahqiqu ma'nal musawat wa yastad'il ihsas al-murhaf allati tad'uhu ila al-badli wal 'ata. Dari sini dapat kita pahami bersama bahwa kebaikan seseorang di dalam bersosial ini adalah sebagai sebuah manifestasi daripada ibadah-ibadah ritual. Tidak akan mungkin seseorang yang sudah melaksanakan ibadah ritual dengan benar lalu dia melakukan kezaliman terhadap sesama. Tak akan mungkin orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa lalu ia menebarkan kebencian terhadap sesama. Dan tidak akan mungkin orang yang sudah melaksanakan ibadah ritus religius dia memakan hak orang lain yang bukan menjadi haknya. Lalu realita yang ada, ternyata sebagian mereka ibadah ritualnya luar biasa, tetapi tidak memiliki toleransi terhadap segala kemajemukan yang ada. Hal ini tidak dikehendaki di dalam Islam. Mari sama-sama kita lihat kisah seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Saat perebutan kembali kota Mekah dari tangan-tangan orang kafir Quraisy, baginda Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk kumandangkan azan di atas Ka'bah sebagai pertanda kemenangan umat Islam. Lalu beberapa sahabat dari kalangan Quraisy, mereka merasa bahwa mereka yang berhak untuk berada pada posisi itu. Siapa mereka? Yang pertama bernama Uttab bin Asid bin Abil Ais. Sampai mengeluarkan komentar yang amat sangat pedas dan menyakitkan hati. Alhamdulillahilladzi qabada abi hatta la yara hadzal yaum. Untung sekali orang tua kami saat ini sudah meninggal sehingga tidak menyaksikan Bilal bin Rabah kumandangkan azan di atas Ka'bah. Kemudian disahut oleh Al-Haris bin Hisham
Iyuridillahu bihi yughayyirhu. Sesungguhnya jika Allah berkehendak dan Rasulullah mau, bisa saja menurunkan Bilal bin Rabah dari atas Ka'bah dan menggantikan posisi mulia tersebut kepada kita. Sahabat yang lain yang bernama Amr, apa yang dia sampaikan? Ma wajada Muhammadun ghairu hadzal aswad muadzinan. Apakah tidak ada orang lain selain Bilal untuk kumandangkan azan di atas Ka'bah? Satu-satunya sahabat yang tidak ikut komentar yaitu Abu Sufyan. La aqulu syai'an akhafu ayyukhbira rabbus sama. Saya tidak ikut komentar apapun. Saya khawatir jika Allah kemudian menegur Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Ternyata betul adanya. Inilah yang menjadi cikal bakal diturunkannya surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Dari ayat ini dapat kita fahami bersama bahwa keislaman seseorang itu tidak hanya bisa diukur dari seberapa rajinnya dia melaksanakan ibadah-ibadah ritual. Bahasa Al-Quran, udkhulu fis silmi kafah, adalah bagaimana kemudian kita mampu membalanskan, menyeimbangkan antara ibadah ritual dengan ibadah spiritual. Jangan kemudian sholat kita rajin, tetapi kita juga senang sekali mencibir, mencaci maki orang lain. Jangan hanya kita rajin di dalam melaksanakan puasa, sunnah, tahajud, tetapi kita senang sekali dengan permusuhan antar anak bangsa. Sedikit persoalan kalimat perang yang dikumandangkan. Sementara negeri kita adalah negeri yang gemari Pahloh Jinawi. Perang melawan siapa? Satu-satunya revolusi yang tidak terjadi pertumpahan darah adalah Indonesia. Bagaimana kemudian para wali songo menyebarkan dan menebarkan Islam dengan akhlakul karimah dan dengan kesantunan. Mari hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Spirit Ramadan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh, itu dapat kita bawa di 11 bulan ke depan. Jadilah muslim-muslim yang menjadi agen Allah untuk menebarkan kedamaian kepada siapa saja, tanpa harus melihat apa agamanya, apa suku dan rasnya. Ini barangkali sekelumit khutbah singkat Jumat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu dijaga persatuan dan kesatuan anak-anak bangsa negeri Indonesia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan kepada negeri kita, dijauhkan dari segala macam pertikaian, permusuhan dan konflik. Yang harus kita lakukan di dalam bermuamalah adalah memaksakan diri kita untuk memahami orang lain yang berbeda, bukan kita menuntut orang lain untuk memahami kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala min sama'il lagwi wa fudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi
وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة